Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dolin di channelnya Hardolin. Di video kali ini saya bakalan coba lagi buat nge-review salah satu produk carrier dari Eiger, yaitu Eiger Equator kapasitas 45 liter. Oh ya, seperti biasa, sebelum atau sesudah kalian nonton video ini sampai beres, jangan lupa untuk klik subscribe channel Hardolin. Karena subscribe itu gratis. Dan hitung-hitung kalian bantu biar channel ini bisa terus berkembang. Gitulah ya. Nah oke, sekarang saya bakal langsung aja bahas dan review tentang carrier ini. Jadi carrier ini tuh adalah salah satu seri lightweight dari Eiger, yaitu carrier yang memiliki bobot cukup ringan. Untuk bobotnya sendiri, carrier ini memiliki berat kurang lebih 1,4 kg. Dengan dimensi tinggi 68 cm, lebar 35 cm, dan panjang ke belakang 31 cm. Nah, jadi carrier ini tuh punya ukuran yang cukup lah ya, sedang standar gitu. Jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Untuk modelnya sendiri, menurut saya carrier ini mempunyai desain yang simple dan pastinya cukup ringan. Juga mempunyai kapasitas yang tidak terlalu besar, yaitu 45 liter yang cukup untuk melakukan perjalanan 2-3 hari. Nah, untuk desain dan model ini silahkanlah kalian lihat sendiri, karena itu kan sesuai selera masing-masing ya. Nah, ini untuk tampilan depannya kayak gini, lalu ini bagian tampak belakangnya di bagian back systemnya. Ini jika dilihat dari bagian samping. Nah, gimana menurut kalian untuk desain carrier ini? Bagus atau enggak? Ya silahkan kalian nilai sendiri aja. Untuk materialnya, carrier ini terbuat dari bahan utama Robic, yang dikenal sebagai material yang berkualitas, awet, dan juga kuat untuk sebuah produk carrier. Untuk warnanya sendiri, carrier ini tuh punya 3 pilihan warna. Ada warna orange, ada warna hitam dengan kombinasi kuning kalau nggak salah, sama warna biru seperti apa yang sedang saya review ini. Nah oke, sekarang kita lanjut ke bagian kompartemen dan ada fitur apa aja sih di carrier Eiger Equator ini. Di bagian depan carrier ini terdapat satu buah front pocket kompartemen. Ukurannya cukup luas, mencakup seluruh bagian depan carrier. Di bawahnya juga terdapat variasi aksen reflektif untuk memantulkan cahaya di malam hari. Lalu di bagian kanan dan kirinya juga terdapat dua buah tracking pole holder. Di bagian samping kanan dan kirinya terdapat dua buah side mesh pocket yang terbuat dari kain elastis dan cukup untuk menyimpan botol air mineral berukuran 1,5 liter. Selanjutnya, carrier ini juga memiliki dua buah hip belt pocket di bagian kanan dan kirinya. Di bagian sini cukuplah untuk menyimpan HP ukuran kecil, permen, atau barang-barang kecil lainnya. Untuk bahan hip belt pocketnya ini sama seperti bahan utama carrier, jadi bukan pakai jaring. Next ke bagian top lid atau kepala carrier. Di bagian top lid carrier ini terdapat satu buah kompartemen yang berada di bagian luar. Ukurannya pun cukup besar. Dan di bagian dalamnya lagi ada sebuah saku yang berukuran kecil. Dan jika top lidnya dibuka, ada lagi satu buah kompartemen yang terbuat dari jaring. Di sini kalian bisa nyimpen barang-barang elektronik yang kecil-kecil lah gitu, seperti headlamp, senter, dan sejenisnya. Lalu carrier ini memiliki kompartemen utama sebesar 45 liter. Dengan sistem buka tutup bagian atasnya itu menggunakan tali pengerut. Di dalamnya juga terdapat kompartemen untuk menyimpan water bladder. Dan di bagian sini terdapat lubang untuk akses selang water bladder kalian. Selanjutnya di bagian bawah, carrier ini juga sudah mempunyai sleeping bag kompartemen yang memiliki sekat di bagian bawahnya, yang bisa juga masuk ke bagian kompartemen utama carrier. Jadi kompartemen ini akan lebih mempermudah akses kalian untuk masuk ke bagian dalam carrier. Dan di bagian bawah ini terdapat dua buah tali kompresi. Biasanya di bagian ini itu dimanfaatkan untuk menyimpan sebuah matras gulung. Dan yang terakhir, carrier ini memiliki sebuah rain cover kompartemen yang terdapat di bagian paling bawah carrier. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang atau back system dari carrier Eiger Equator ini. Di bagian back systemnya, carrier ini menggunakan teknologi Aerofan track system yang menggunakan jaring dan dilengkapi dengan dua buah frame aluminium yang menyilang dan melengkung. Bisa kalian lihat sendirilah ya, seperti ini model di bagian back systemnya. Back system jenis seperti ini akan memberikan kenyamanan yang lebih.
karena di bagian belakangnya ada rongga yang cukup luas untuk sirkulasi udara di punggung kita agar tidak terlalu panas dan akan meminimalisir keringat berlebih di bagian punggung. Nah, jadi untuk back system dengan model jaring seperti ini tuh biasanya bakal lebih adem lah di bagian punggungnya. Di bagian belakang dan bagian hip belt carrier ini juga sudah dilengkapi dengan busa yang cukup tebal dan akan memberikan kenyamanan ketika dipakai. Untuk busa di bagian shoulder padnya ini mempunyai busa yang tidak terlalu tebal alias cukup tipis, dan juga terdapat rongga-rongga yang berlubang-lubang. Oh ya, di bagian shoulder padnya ini kan bisa dibilang tipis ya, karena carrier itu adalah seri lightweight. Jadi akan ada beberapa bagian yang emang harus dipangkas volumenya untuk mengurangi beban berat kosong dari carrier ini sendiri. Dan pastinya desain pun akan dibuat sesimpel mungkin, namun tetap akan memberikan kenyamanan yang baik. Di bagian shoulder padnya juga sudah terdapat chest strap yang sudah dilengkapi dengan peluit. Lalu di bagian sini terdapat hip belt buckle yang ukurannya cukup kecil. Di bagian kanan dan kirinya juga terdapat tali kompresi yang berfungsi untuk ngepres bagian body carrier agar tampilannya jadi lebih rapi. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk fitur-fitur dan kompartemen yang ada di carrier ini. Sekarang saya masuk ke bagian kesimpulan aja lah ya. Untuk bagian desain, kesimpulannya ya carrier ini mempunyai desain yang cukup bagus dan simple. Bobotnya pun cukup ringan. Lalu udah ada sleeping bag kompartemen juga di bagian bawahnya yang bisa langsung akses ke bagian utama carrier. Dan untuk bagian back systemnya juga dipastikan carrier ini bakal lebih adem jika dipakai. Dan terakhir, karena back system carrier ini itu melengkung, jadi kayaknya kurang cocok buat kalian yang suka nyimpen matras gulung di dalam. Karena nanti bentuknya juga bakal jadi kurang bagus dan akan mengurangi kapasitas dari carrier ini. Jadi untuk penyimpanan matras gulung bisa kalian simpen di bagian bawah atau di bagian samping carrier. Nah oke, mungkin cukup sekian aja review singkat dan kesimpulan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe channel Hardolin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!